وسلم وبارك عليه الفاتحة. Kepadaku dalam sehari 3 kali saja. Berapa kali? 3 kali saja kamu baca salawat kepadaku. Hubban li wa syauqan ilaik. Kamu baca itu salawat yang sangat sedikit kamu rindu kepadaku, wajib bagi Allah mengampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang ditakdir rajin baca salawat, ibu bapak. Orang kalau sering rajin baca salawat, itu bakal ada nur di dalam hatinya. Orang itu akan mendapatkan sir di dalam diri. Orang kalau sering baca salawat, pasti berbeda wajahnya, ibu bapak. Walaupun orangnya hitam, tapi kalau sering ngamalin yang namanya bacaan salawat, hidupnya pasti barokah. Mau kemana aja pasti barokah. Mau gak hajat kita dikabul, ibu bapak? Banyakin baca salawat. Orang kalau dirajin gemar sama yang namanya baca salawat, hajat apapun ambil Allah pasti dikabul. Amin. Jadi sebab pengampunan dari segala dosa-dosanya. Punya utang, punya hajat, wiridin, banyakin baca salawat, tutup habis itu angkat tangan munajat sama Allah. Jadi sebab hajat-hajatnya dikabul sama Allah. Lebih dari itu apa, Bib? Gak usah khawatir, ibu bapak, jenazah kita akan mendapatkan penjagaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad Al-Jazuli di dalam kitab Mutahassul Syarah Samhilur Rasul jilid ketiga disebutkan panjang cerita tuh. Akhirnya meninggal dunia, bu pak. Ini orang masya Allah, bu pak, hidupnya tiap hari baca salawat. Salawat Seninnya beda, Selasanya beda, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, salawatnya beda-beda. Dikubur dalam tanah, bu pak, udah 77 tahun. Lama apa sebentar tuh? 77 tahun. Saat itu ada pemerintah datang dan berkata, ini kuburan yang ada di kampung ini, ayo bantu warga buat bongkar di kuburan. Terus pindahin jenazah dan mayat-mayat yang ada di kuburan ini. Tinggal satu kuburan, warga nggak berani bongkar. Kata warga, ini kalau yang ini mah saya takut kualat. Emang kenapa? Ini orang soleh. Nggak apa-apa, bongkar aja, nggak usah khawatir. Nanti saya buat bikinin kubah juga di tempat yang baru. Akhirnya warga beraniin diri, bongkar tuh kuburan. Maka setelah dibongkar, ditemukan jenazah beliau setelah dikubur 77 tahun masih utuh, ibu bapak. Subhanallah. Mereka yang bongkar gak percaya, dibuka kain kafannya, wajahnya masih bercahaya dalam keadaan senyum. Mereka tetap penasaran. Mereka tempelkan tangan mereka, dicubit-cubit tuh jenazah, dicek, ini tulangnya masih ada apa kagak, dagingnya, kulitnya masih ada apa kagak. Ternyata dicek semuanya masih utuh. Dagingnya masih utuh, tulangnya masih utuh, kulitnya masih utuh. Subhanallah. 77 tahun, ibu bapak, jenazahnya dijaga sama Allah, diperhatiin sama Allah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka waktu hidup di dunia, lisannya selalu perhatian untuk membaca sholawat untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah. Gak pernah jauh dari sunnah-sunnahnya Nabi, gak pernah dilepas tuh sunnahnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika mereka meninggal dunia, jenazahnya kita lihat mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau disering istiqomah baca sholawat, lupa, itu jadi sebab pengampunan dari segala dosa-dosanya. Di zaman Nabi Musa, lupa, zaman Bani Israel, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dikisahin. Di zaman Nabi Musa ada seorang pemuda, hidupnya gak baik, di lingkungan masyarakat gak baik. Akhirnya pas itu pemuda meninggal dunia, jenazahnya sama warga buru-buru digotong, dibuang ke tempat sampah. Nauzubillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu mewahyukan Nabi Musa, ya Musa, keluarlah engkau dari rumahmu, carilah pemuda yang dibuang jenazahnya oleh warga ke tempat sampah. Abdun musrifun ala nafsi, pemuda yang tidak baik,
pemuda yang mempunyai banyak salah dan dosa. Akhirnya Nabi Musa cari itu pemuda, dan Nabi Musa menemukan jenazahnya di antara tumpukan-tumpukan sampah. Dan Nabi Musa membersihkan wajahnya, namun Nabi Musa mengenali wajah pemuda tersebut. Nabi Musa tahu kehidupan ini pemuda seperti apa. Sehingga Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, punya kedudukan apa ini pemuda, sehingga aku mendapatkan perintah darimu untuk membersihkan jenazah. Apa kata Allah? Wahai Musa, memang betul, Zaka abdun musrifun ala nafsi. Memang dia ini bukan orang baik, sehingga dia dibuang oleh warganya ke tempat sampah. Namun dia punya nilai di sisi. Apa itu ya Allah? Ketika dia masih hidup, dia pernah melintas di suatu jalan di antara lorong-lorong kampung. Tiba-tiba dia menemukan kitab Tauratmu yang sudah berdebu, wahai Musa, yang sudah diinjak-injak oleh sebagian orang yang tidak menyadari. Lalu dia angkat kitab Taurat, penasaran, ingin tahu isi yang ada di dalam kitab Taurat. Lalu dia membuka, bertepatan dengan lembaran yang bertuliskan nama kekasihku Muhammad Rasulullah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mencium nama itu dan bersalawat salam kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Karena sebab itu, ku ampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Fahakkan alika ya Musa, maka wajib bagimu wahai Musa, kuburkan jenazah itu, mandikan jenazah itu sebagaimana engkau menguburkan jenazah orang-orang saleh yang meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang digolongkan